sekarang teknologi sudah canggih kok, sosial media ada. Jadi hambatan itu sebenarnya semakin tidak ada gitu loh di dunia kita yang sekarang ini. Aus Pak. Aus Bu. Aus Bu. Mau nanya apa lagi? Sapa teman-teman dulu dong. Oh, sapa teman-teman. Halo. Halo teman-teman. Kembali lagi di podcast First Class. Ini apa nyebut nama ininya? Penontonnya? Apa? Teman First Class Oh, ya. Boleh, hai teman First Class. Jumpa lagi dengan Helena di sini. Gila, gue kayak lenje-lenje banget ya. Tapi cakep kok, Mbak. Ya, lanjut. Minum dulu. Minum lagi. Haus Pak dia. Enak Mbak, kopinya enak. Makasih. Ntar gue kasih lo segalon. Nggak tidur lo. Tadi lupa kan gue mau ngomong apa. Jadi Weko Coffee ini ada berapa cabang sih Mbak? Aku di Bintaro 1, di Pejaten 1. Ada 2 ya Mbak? Ada 2, kayak gitu. Nah terus, kan sekarang lagi pandemi gini nih Mbak. Aku berdampak apa enggak gitu? Ya, kayak pasti gitu. Berdampak. Kan pandemi ini diawali dari tanggal 22 Maret ya kalau nggak salah ya, akhir Maret ya. Panik buyingnya tanggal segitu. Paniknya kan di situ. Pas awal Maret itu kan berarti kita nggak boleh buka kan, takut juga lah ya kalau mau buka. Kita juga orang-orang yang tidak ignoran, yang tidak sadar kesehatan, kita juga tutup ya. Karena kan masing-masing kita harus ini kan karantina dulu mandiri 2 minggu ya minimal. Jadi kita awal-awal itu kita tutup. Terus akhirnya kita buka untuk take away, only take away, dan mengikuti tren yang ada. Menurut aku kalau di sini, dari tadi kamu kan bilang tuh yang di sesi pertama, jangan dong bisnis tuh jangan yang hits aja gitu. Tapi kadang-kadang hits itu harus diikuti juga. Aku ikut juga tuh tren-tren coffee shop yang lain, yang untuk bikin 1 liter itu aku ikut, dan itu membantu sekali untuk Weko Coffee ini tetap bertahan. Lalu di April, Mei itu 1 liter aku jalan terus. Lalu kan di bulan Mei itu kita ada lebaran ya? Bulan Mei. Mei ya, lebaran ya? Mei pertengahan. Mei lebaran itu, dan sepanjang bulan puasa itu kita harus lihat market juga nih. Kan selama kita physical distancing kita nggak boleh ketemu sanak saudara, nggak boleh pulang kampung. Banyak orang-orang tuh yang memerlukan kayak bagaimana sih caranya kita bersilaturahmi tanpa bertemu. Akhirnya aku keluarin lah edisi Weko Coffee Parcel. Jadi waktu itu aku bikin 3 tipe parcel. Ini masukan juga ya buat teman First Class mungkin yang lagi bisnis. Kita tuh memang harus kreatif. Kayak nggak bisa tuh kayak lagi stuck terus kayak ya udahlah emang nasibnya lagi kayak gini, mau diapain lagi? Oh tidak, mati aja lu gitu kan. Pergi saja ke Ferguson. Nah, gitu. Tapi kita harus tetap berkembang, mencari ide apa lagi sih. Waktu itu Weko Coffee bikin 3 macam parcel, dari yang paling murah sampai ada yang paling mahal, dan itu alhamdulillah banget ya, bersyukur juga. Itu membantu sekali karena parcel kita sold out di Tokopedia, ada yang pembelian langsung, WhatsApp, all sold out. Membantu kita banget, membantu Weko Coffee untuk terus bertahan lah ya, gitu. Nah terus sempet kepikiran nggak sih Mbak, kayak misalkan lagi pandemi nih, mungkin dari awal Maret kali ya tadi mulai startnya, kepikiran untuk gimana kok sih kalau misalkan kita naikin harga kopi gitu, naikin harga menu-menu di situ Mbak? Kalau dari segi bisnis ya, udah tahu orang lo lagi susah, lo naikin, lo gimana nih mikir lo? Ya kan nanya Mbak. Ya, salah lagi gue. Enggak sih, bukannya nanya, tapi pertanyaannya aneh. Saat pandemi ini gimana kalau kita lagi serius kita naikin harga? Kalau naikin harga nggak ada yang mau beli. Iya kan siapa tahu. Gimana? Siapa tahu kan lagi lagi penjualan lagi turun, jadi akhirnya kayak tentatif gitulah. Ya kan, sih, kita harga tetap aja, sama aja, seperti kita boleh ini ya, aku dari 3 tahun yang lalu aku buka sampai sekarang itu harga tidak ada yang berubah, tetap aja harganya sama. Karena balik lagi kita bisnis ini kan bukannya persaingan ya, tapi memang kolaborasi dan saling mengisi. Tapi kita kalau sebenarnya jangan sampai harga itu nggak yang bisa masuk ke orang-orang gitu loh. Harga harus nyaman juga di kantong, biar orang tuh juga nyaman gitu minumnya.
gitu loh. Nih kopi aku ini, kopi body, kopi susu. Yang enak. Udah habis nih, maaf ya. Ini habis. harganya 18.000 aja. Wow, seriusan 18.000 aja. Enak ya? Gitu. Kalau, aduh, ini kalau mau buka rahasia nih ya. Ini sebenarnya nih, Kenapa? kalau mau ngajarin temen first class ya, temen first class ya, bagaimana cara pricing harga mungkin ya di satu cup kopi. Oh iya. Gitu, mau? Mau dong. Sharing ke teman-teman mau dong. Gila, dibayar gua nggak nih? Dibayar dengan terima kasih, alhamdulillah doanya sampai. Enggak. Kita nih kan kalau coffee shop, berarti kan bisnisnya tuh bisnis air ya. Jualannya jualan air, jualan minum. Sebenarnya modalnya tuh murah. Aku jual 18.000. Mau tahu harga dasarnya berapa? Semuanya nih Mbak, udah Ini rahasia ya nih ya, gue baru pertama kali nih gue nyebutin. Gimana nih, berat nih bibir gue nih mau berbicara. Tapi round deh ya. Estimasi. Nggak apa-apa, nggak usah round estimasi. Kurang dari 5.000. Tapi gue bisa jual 18.000. Dan 18.000 itu dianggap sebagai kayak, coba deh kantong anak umur 22 tahun, murah apa mahal? Murah lah ya, banget. gitu. Tapi memang kenyataannya harga dasarnya segitu, gitu. Kenapa bisnis coffee shop tuh sekarang diminati? Kenapa dia menjamur? Kalau lo sadari karena murah, karena dari harga dasar, maksudnya harga pokok produksinya ya, HPP-nya ya, dari HPP-nya ke harga jualnya itu bisa 200 sampai 300%. Bayangkan ini kopi susu, kita butuh susu, kita butuh creamer, kita gula, butuh kopinya di dalamnya, itu kita bisa di bawah 5.000 dalam satu cup dan kita jual 18.000. Gimana kalau lo jualan teh? Teh berapa harganya satu ini? Satu kantong teh. 15-20 ribu. Sari Waharum itu. 15-20 ribu kan satu ini? Enggak lah. Ya satu cup 12.000. Isinya misalnya ada 20, ada 30. Aduh, segini tuh nggak sampai 1.500 kali ya, apa berapa lah ya gitu. Terus abis itu lo tambahin jelly, lo tambahin essence pemanis apa something, jadilah apa, itu harganya berapa? HPP-nya lebih rendah lagi dari kopi susu. Signaturnya doang. Iya, misalnya dijual lah 20.000, lo anggap murah apa lo anggap mahal? Lo beli tuh kan, ada tuh kan yang di bioskop teh itu apa Javati yang pakai selasi dan jelly, modalnya cuman air, teh, dan teh satu celup teh Sari Harum itu bisa dipakai buat bikin teh segini mungkin. Itu bisa mungkin untuk bisa berapa porsi ya? 3 porsi lah ya. Kayak gitu, lo tambahin jelly, lo tambahin selasi, kasih gula. Di bioskop berapa? Pasti di atas 20. Udah lupa ya, udah lama nggak nonton ya, udah tutup soalnya bioskopnya. Ya, harganya itu kalau nggak salah 35.000 jadi bayar. Enggak ya? 35.000. Biasanya dia ada yang reguler sama Watsu. Watsu. Ada yang ralat, masih ada yang inget 50.000 ya. 50.000 harganya. Jadi gimana? Gue baru tahu ini. Sebenarnya bisnis coffee shop nih menjanjikan karena lo nggak ada yang basi di sini. Lo powder lo bisa, misalnya powder ya, misalnya kayak kita bikin tuh menu, gue nggak bisa ya merahnya kesini nggak bisa. Misalnya apa, Nutella, satu powder Nutella itu expirednya berapa lama ya? Berapa lama Den expirednya? 10 bulan, setahun ya? Setahun, 2 tahun juga nggak bisa. Setahun ya expired powder ya? Expired powder tuh setahun gitu. Jadi ibaratnya kalau lo mau nggak laku 6 bulan juga ya nggak akan jadi dead stock gitu loh, nggak akan ada yang basi di bisnis coffee shop ini. Yang dijual semuanya minuman, powder, creamer, itu jangka waktunya itu panjang gitu. Yang paling pendek jangka waktunya itu paling susu gitu. Oh, kan susu kan biasanya paling cuma berapa sih paling? Susu itu kalau fresh milk berapa lama? 2 minggu ya? Oh, sebulan? Sorry, ralat, maaf, sebulan. Iya, susu aja expirednya sebulan gitu. Kita kan bisa atur kita belinya gimana sesuai dengan kebutuhan.
Jadi menyenangkan lah bisnis coffee shop ini. Gitu. Kan dari tadi kita udah ngomongin seneng-seneng nih Mbak. Masa seneng-seneng doang sih Bang? Enak banget dong Mbak hidup seneng-seneng doang kan. Itu hidup, juga hidup kan ini ya, ada sedihnya ya. Putus cinta lu sedih ya? Waduh. Aduh. Ngapa peluk bantal dulu. Ya udah. Kebetulan lah, jomblo? Enggak jomblo. Oh nggak jomblo. Aku nggak jomblo. Kok lo so sedih sih nih pacarnya kalau lihat. Kok gue mau pacar sih? Kenapa ya? Kenapa? Kan dia tadi ngomongin senangnya doang nih Mbak. Mau ngomong sedih-sedih. Sedihnya juga dong Mbak. Gak enak ngomong sedih-sedih ya. Ya udah sih. Tapi kan kadang-kadang kan netizen itu kan sedang sedih Mbak. Ya dari kesedihan itu memang kita harus bangkit ya. Yes. Yaelah. Bener banget. Kalau ngomongin yang sedih-sedih banyak. Tadi kan yang di awal itu kan kejadian kita setahun pertama yang digusur itu juga sedih ya sebenarnya. Tapi ya sudah. Tapi ini mau balik konteksnya kan, bagaimana kita menghadapi pandemi ini ya. Pandemi ini sebenarnya ya kalau dibilang tidak berdampak ya bohong banget, lu nggak berdampak lah. Itu kalau aku kan sekarang ada di Bintaro, ada di Pejaten. Barista aku ada sekitar 6 orang, itu juga harus aku kurangin. Waktu itu aku kurangi 2 orang. Jadi balik lagi ada juga pengurangan karyawan dari pandemi ini ya, karena kita harus efisiensi ya agar bisnis tetap harus berjalan begitu ya. Kira-kira sih itu aja sih bagaimana survive gitu. Jadi kan balik lagi kayak Mbak bilang kan, ide-idenya mesti walaupun misalnya kita dari hati kan ya kita somehow juga harus butuh ngikutin tren ya kan. Iya pastilah, dengan bisnis coffee shop juga sebenarnya itu udah mengikuti tren. Tadi kan kamu bukan tren, ngomongnya hits. Oh iya hits. Iya hits. Emang hits sama tren beda ya Mbak? Apa ya? Kalau tren tuh lebih ke apa ya tren itu ya? Apa ya? Aku juga bingung. Udahlah. Bisa diomongin lah. Jadi sebenarnya kalau yang dibilang sedih di pandemi ini sedih karena kita harus efisiensi dari segi pegawai harus kita kurangin. Tapi balik lagi ya, ini kalau usaha ya, lo harus punya cadangan ya. Jangan kayak ini hidup orang lah ya, pegawai lu tuh orang ya, manusia. Dia itu punya kebutuhan hidup, punya keluarganya di rumah. Jadi make sure jika memang harus tidak bekerja sama lagi, kebutuhan kesejahteraannya harus lo tanggung. Jadi ketika lo harus sorry kita udah nggak bisa kerja sama lagi, tapi jangan dadah bye selesai gitu. Setidaknya dia punya cadangan untuk hidup lah istilahnya. Lo harus ada pesangon. Jadi harus pesangon itu harus ada sih gitu. Kesejahteraan karyawan walaupun kalian sudah tidak akan bekerja sama lagi sama dia, tapi anggaran untuk itu harus tetap dianggarkan gitu. Balik lagi bisnis itu juga suatu doa ya, doa dari orang-orang yang bekerja sama-sama kita, doa dari karyawan kita, doa dari semua orang gitu. Semakin banyak yang berdoa baik untuk kita, semakin baik bisnis kita. Oke, ada lagi nih Mbak pertanyaan nih Mbak. Tiba-tiba kepikiran nih Mbak ya. Kalau ngomongin bisnis itu, yang paling utama yang harus dipikirin tuh apa sih? Kalau kita misalkan, aduh gue pengen bisnis nih. Oke, gue harus gimana? Nah, yang paling utama tuh apa gitu? Apakah modal? Apakah misalkan ide? Apakah apa? Kalau menurut Mbak? Kalau menurut aku, pertama pikirin dulu mau bisnisnya apa gitu. Bisnisnya apa, cara jalaninnya seperti apa, mau dikembangkannya seperti apa. Sesuaikan aja sama modalnya. Jadi punya duitnya berapa, sesuaikanlah sama modalnya. Banyak kok orang-orang di luar sana, kalau aku mungkin termasuk beruntung ya, karena aku memulai bisnis ini ketika aku udah 5 tahun kerja, aku udah punya banyak tabungan. Adik aku juga udah bisnis sebelumnya, jadi dia juga punya simpenan untuk memulai bisnis gitu ya. Tapi banyak di luar sana mungkin yang seumuran Vidi yang baru lulus kuliah, yang nggak punya modal. Jangan sesuaikan modalnya untuk berbisnis, tapi sesuaikanlah bisnisnya dengan modal yang dipunya. Banyak orang juga mulai bisnis coffee shop dengan bisnis bikin kopi di rumah, mungkin jual yang botolan dulu, jual online dulu. Bagaimana cara memviralkan si satu botol-botol itu yang berbisnisnya dari rumah, kan bisa. Sekarang teknologi sudah canggih kok, sosial media ada. Jadi hambatan itu sebenarnya semakin tidak ada gitu.
gitu loh di dunia kita yang sekarang ini ya. Memulai bisnis bisa dari rumah, bisa dari lemari rumah sendiri, bahkan bisa dari lemari kosan lo sendiri, maksudnya lemari kulkas lo sendiri ya kalau kopi ya, misalnya gitu, bisa ngeracik sendiri di rumah, bisa jualan dari online, nanti kan modal itu juga akan terkumpul sendiri gitu. Dan ini ya pelajaran juga mungkin buat teman-teman first class yang masih muda, kalau mau mulai bisnis terus lo dapat untung itu sebenarnya bukan untuk lo pakai foya-foya, tapi untung dan profit itu untuk lo kumpulkan lagi, lo tabung, sabar, tahan itu, karena kita nggak tahu ke depannya bisnis akan seperti apa, dan modal itu nanti yang akan membuat kalian itu besar gitu. Karena bullshit juga kalau aku bilang modal tuh nomor sekian, enggak, modal tuh penting, tapi bagaimana cara kita mengumpulkan modal itu gitu. Dan betul, orang itu punya nasib yang berbeda-beda ya. Iya, gitu. betul. Tadi kan Mbak ngomongin sosmed tuh Mbak, kita bisa mulai start dari sosmed, kita apa dan segala macem, jual botolan dulu dan segala macem. Nah kalau dari Weko sendiri tuh peran sosmed tuh kayak gimana sih untuk promosi? Peran sosial media bagi aku ya sangat berperan sih, sangat berperan, terutama kalau Weko Coffee sendiri sosial medianya cuma satu, Instagram. Weko Coffee, follow lo ya, awas lo nggak follow ya. Buka Instagram harus sekarang, follow Weko Coffee. Buka deh. Ya jadi itu hanya satu, dan hanya satu itu yang aku fokuskan. Pertama sekarang tren Facebook sudah menurun, apalagi Friendster. Oh, zaman Friendster Vidi belum lahir. Oh, udah, by the way udah ada Friendster yang ada lagu-lagunya tuh biasanya itu. Si balita kayaknya. Enggak, jadi aku cuma fokus satu di Instagram, satu dan difokuskan. Aku itu ada budget untuk promosi memang. Pertama ya harus ada budget setiap bulan untuk promosi, untuk endorse food blogger atau blogger yang lain. Kita juga harus jeli juga dalam paid promote di Instagram, kan ada semua fasilitasnya sekarang. Yang ads gitu ya? Ya, namanya ya Instagram ads itu ya, yang link sama Facebook juga sebenarnya. Itu kita bisa atur berapa jarak yang kita mau promokan dari kafe kita. Itu ada titik-titiknya. Bukalah, belajarlah, itu ada semua gitu. Berinovasilah dalam bisnis, jangan stuck di situ-situ aja. Ketika kamu tujuannya misalnya ke lurus jalannya, belum tentu lurus itu adalah jalan kamu gitu. Bisa juga belok ke kanan, bisa juga belok ke kiri. Jadi semua jalan tuh harus kita lalui sih, Fit. Gitu. Berarti jalan. Nah kalau misalkan saran Mbak nih ya, misalkan ada anak muda nih Mbak, lagi pengen ngebangun bisnis gitu ya. Saran buat Mbak, saran dari Mbak tuh apa sih? Saran dari aku? Ya, saran dari aku ya tadi sebenarnya udah saran semua sih isinya. Enggak, maksudnya nih lebih kan kalau tadi itu kan lebih kepada apa ya? Lebih kepada sharing kan. Ini kan tadi, sharing tadi kan. Dari strategi pricing udah, strategi promosi udah. Enggak cuma dari kopi doang gitu, misalkan apapun. Nih kita ngomonginnya universal, Mbak. Oh, universal. Ya fokus aja sih sama tujuan kamu. Terus juga kalau ada hambatan di jalan itu anggaplah itu bukan hambatan, anggaplah itu suatu motivasi. Berarti lo harus berpikir lebih, berarti lo harus lebih kreatif. Ketika ada hambatan, please jangan diem aja gitu. Please jangan patah semangat, karena banyak berkah di luar sana yang belum kita ambil gitu. Kita harus selalu berinovasi, kreativitas harus dikembangkan, dan networking itu nomor satu ya. Paling penting tuh Mbak. Ya paling penting ya, dari aku muda sampai aku dewasa. Masih muda kok Mbak. Masih muda sih, umur kita nggak sampai lah 10 tahun beda. Itu harus tetap menjaga friendship ya, pertemanan, networking. Ya kalau bisa ya orang-orang yang menyebalkan di luar sana pasti ada, tapi kita harus tetap menjaga hubungan baik, karena itu akan membuka jalan rezeki untuk kita semua. Yes, benar banget. Helena Teguh. Ini by the way Mbak, Weko Coffee ini kan dia ada cabang tuh Mbak di sini sama di Pejaten kan. Mbak tuh buka franchise apa ini Mbak sendiri yang bikin cabang?
Aku sendiri, bukan kita sama adik aku. Ah, Nggak boleh aku ya, sama tuh ya, dalam bisnis ya nggak ada aku ya. Kita. Karena kita kerja tuh bareng. Jangan jadi kayak aku gue, no, bareng. Emang kenapa sih? Kan soalnya lagi tren tuh kayak open franchise. Mungkin balik lagi ke tujuan masing-masing ya, karena ini bisnisnya bisnis keluarga. Aku menjalani berdua dengan adik aku dan roots family-nya kuat banget di sini. Aku cuman mau bisnis Weko Coffee ini berkembang di tangan, nggak di tangan yang salah sih, bukannya nggak mau franchise itu baik, cuman aku pribadi lebih memilih bisnis ini berkembang di tangan keluarga sendiri. Kalau tidak aku ya adik aku gitu. Aku inginnya kita yang berkembang besar sendiri begitu. Jadi gitu alasannya Mbak ya? Ya karena banyak value-value yang mungkin masih harus tetap kita tanamkan dan mungkin akan sulit kalau kita serahkan ke orang lain. Begitu. Nah, terus bedanya Weko Coffee ini sama coffee shop lain tuh apa sih Mbak? Value edit yang Mbak taruh di Weko Coffee ini apa sih Mbak? Value edit ya? Untuk customer maksudnya? Ya apapun gitu yang membuat, oh ini Weko loh. Gitu ini Weko lah ya. Basicnya tadi Weko kan ini roots-nya kan kekeluargaan, kita di sini juga kekeluargaan juga dengan karyawan, dengan semuanya. Kita selalu menganggap orang yang bekerja sama kita tuh adalah keluarga kita sendiri. Jadi semuanya ya tetap ya, yang namanya pekerjaan ya pekerjaan, kita harus tetap disiplin, tepat waktu dan semuanya pekerjaan harus tetap beres. Tapi kita terhadap yang kerja sama kita itu selalu menganggap mereka adalah keluarga kita sendiri gitu. Seperti itu sih. Dan customer kita adalah ketika dia masuk ke Weko Coffee, aku harap mereka merasa nyaman dan merasa diterima gitu. Jadi ya dari kekeluargaan itu kita juga mau customer kita ketika kesini dia merasa di welcome itu aja sih. Dan balik lagi itu juga bukan hanya Weko Coffee ya, karena kayaknya hampir semua coffee shop yang lokal coffee shop ya itu menerapkan hal-hal yang seperti itu. Karena basicnya kita membuat coffee shop ya tujuannya untuk itu sih gitu. Nah berhubung kita part 2 udah penghujung acara nih Mbak. Penghujung acara ya kan bahasanya ya, kan. Ya, padahal gue masih mau ngobrol nih. Jadi cuman 2 sesi nih, nggak ada sesi yang berikutnya. Next time Mbak, kita pasti bakal ngundang Mbak lagi kok. Oh iya boleh. Oh ada yang nanya. Ada yang nanya. Apa? Kalau misalnya mau buka coffee shop nih, kan dari pengalaman Weko Coffee sendiri, untuk ROI atau balik modalnya itu berapa lama sih kalau untuk rata-rata coffee shop ataupun ya mungkin Weko Coffee sendiri dan dibalik perjuangan di awal dan sebagainya udah di titik ROI atau BEP itu setelah berapa lama ya kalau misalnya kita mau buat coffee shop bayangannya itu? Oke, karena 2017 dan sampai 2018 itu kita mengalami drop banget ya. Jadi kita kan harus mengulang dari awal ya. Itu gunanya sih karena kita masih ada cadangan simpanan, karena aku memulai usaha ini juga nggak dari nol karena aku sudah lama bekerja sebelumnya ya. Tapi kalau buat yang lain-lain mungkin itu akan jadi masa yang sangat sulit ya. Mungkin kita bisa balik ke 2018 aja ya, ketika pertama kali Weko Coffee ini berdiri di sini. ROI itu sudah sih, alhamdulillah sudah gitu, kayak gitu. Apalagi nih? Ya, sudah terjawab? Sudah terjawab. Ada lagi mau nanya? Kepikiran buka cabang lagi nggak Mbak? Buka cabang lagi belum sih, di masa pandemi ini belum buka cabang lagi. Terus kalau ngomongin ROI itu ya, atau ngomongin bisnis ya, kalau mau, ini bukan menggurui tapi sekedar advice aja. Ketika kita mau membuat suatu coffee shop, kita tuh mesti ada yang namanya bayangan. Kalau lo cuma dapat omset 300.000 sehari gitu, apakah kebutuhan itu semua akan terpenuhi gitu? Itu ambillah kayak bayangan yang paling buruk yang akan terjadi di coffee shop lo, kayak gitu. Jadi kita udah tahu gitu, kita harus mengejar sampai mana sih gitu, agar semuanya bisa berjalan dengan baik gitu sih. Itu sarannya itu. Jadi jangan tiba-tiba buka dan mengharapkan untungnya ya, tapi juga harus dari sisi terburuknya yang akan terjadi.
worst case scenario-nya Worst apa case gitu ya Mbak ya. scenario-nya apa kayak gitu. Oke, sudah terjawab. Wah, keren banget nih Mbak Lena. Tepuk tangan lagi sekali buat Mbak Lena dong. Oke Tepuk Mbak. tangan mulu jadi nggak enak. Terima kasih banget Mbak ya atas waktunya. Terima kasih juga kita udah disempatkan waktunya untuk datang ke Weko Coffee. Keren banget Sama-sama. tempatnya. Dan bagi teman-teman semua yang ingin datang ke Weko Coffee bisa di sini di daerah Bintaro. Alamatnya di mana? Jalan Taman Bintaro nomor 1A, Vivacious area. Oke. Dan teman-teman di sini enak banget tempatnya. Harga kopinya juga reasonable banget untuk segini 18.000. Dan terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga buat Mbak Lena sekali lagi. Sama-sama, Vidi, senang. Gimana Mbak alamatnya? Oh iya, cabang kedua di mana cabang kedua? Ada di Pejaten di Jalan Siaga Raya. Oke, bisa Google. Iya, tapi itu coffee to go konsep ya, beda konsepnya. Oh, jadi dia kayak yang kayak di apa namanya kopi yang cuma itu yang agak kecil gitu Mbak ya? Iya. Oh, oke. Oke teman-teman, bye bye. Terima kasih. Terima kasih.